Saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai baju dalam tarian Semarumi. Ini baju disebut tenur, yang putih ini baju panjang disebut tenur. Jadi kalau kita lihat ini adalah bagian luarnya. Tapi ketika kita memakai baju ini ada yang lengkap, maka kita balik yang di luar jadi di dalam. Kita balik. Nah, sekarang ini bagian dalamnya. Kita lihat jahitannya menandakan ini adalah bagian dalam. Kemudian bagian dalam ini kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para derwish Semarumi selalu menjaga adab ketika memakai baju karena seperti kita menjaga sarung yang kita pakai senantiasa bersih. Kemudian juga bagaimana kita merawatnya. Seperti seumpama baju yang kita jaga kebersihannya, maka ketika kita memakai segala sesuatu, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini adalah bagian belakang. Biasanya kita akan melepas dulu topi ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memakai. Setelah dibalik, maka bagian luar tetap di luar. Yang tadi kita balik, kemudian yang terlihat jahitannya di dalam. Ini yang disebut tenur. Tenur melambangkan kain kafan. Kemudian kita memakai selanjutnya adalah rompi ini untuk menutup tenur. Biasanya di dalamnya pun kita memakai baju yang sama dengan dan celana yang berwarna putih juga. Jadi pertama tadi kita memakai tenur, kemudian kita pakai rompinya. Kemudian kita ikat rompinya. Ikat rompinya. Ini ban untuk memisahkan antara ego, antara kalbu dengan hawa nafsu ego. Secara fungsi ketika putaran dia akan lebih mudah juga. Jadi kayak dibatasi sini sehingga berputarnya lebih bagus. Kemudian ini adalah sike. Sike ini melambangkan batu nisan. Kalau di makam di Turki, batu nisannya tinggi-tinggi, maka topi tinggi melambangkan batu nisan. Dan kalau di makam Maulana Rumi, batu nisannya ini juga diberikan surban. Mengapa para aulia dahulu memakai surban? Karena inilah ketika kalian pergi ke masjid, pakailah dengan pakaian yang terindah. Surban menandakan As-Siddiqun dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mendapat gelar Siddiq bukan dari temannya, bukan dari universitas, tetapi mendapat dari gelar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Maka ketika kita memakai surban, kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu lipatan kita syahadat sekali. Dua lipatan juga asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an Nah, ini cara memakai surban. Kemudian yang terakhir adalah hirka. Hirka melambangkan alam kubur yang gelap. Melambangkan juga ego kita. Kita harus menanggalkan ego ketika kita ingin menghadap ke Allah, ketika ingin sholat, ketika ingin mendekat kepada Allah. Jangan bawa ego kita. Maka para penari, para murid
dia juga memakai hirka, jubah hitam. Syekh juga memakai jubah hitam. Tapi ketika para murid ingin ketika tahapan pertama memberi salam sesama murid, kemudian tahapan menari, ketika menari mereka akan membuka hirkanya. Artinya adalah tinggalkan egomu ketika engkau menghadap Allah. Maka para murid melepaskan, kemudian melepaskan, dia taruh di sebelahnya, kemudian mereka mulai berputar. Putaran pertama seperti ini adalah fanafilah, penyatuan dengan ilahiyah. Jadi seperti ini dalam tradisi Syekh Rumi. Kemudian mereka berputar. Putaran pertama pelan. Kemudian putaran kedua, ketiga, kemudian mereka mulai membuka. Membentuk seperti cinta. Nah, kemudian seperti ini putarannya. Ini kalau dalam prosesi semak yang lengkap seperti di Konya, itu berlangsung 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Jadi dari musiknya, para mutrib masuk, kemudian para derwis masuk, kemudian syekh dari para derwis masuk, kemudian saling memberi hormat sesama penari dan juga kepada syekhnya. Maka ini seperti 1,5 jam hingga 2 jam di sana. Jadi cukup panjang. Nanti kita akan berikan putaran yang sebenarnya. Kalau di sini mungkin tempatnya kurang besar, mungkin kita nanti akan berputar di sebelah sana insya Allah. Demikian falsafah dari pakaian Maulana Jalaluddin Rumi adalah untuk mengingat mati. Karena hanya dengan mengingat mati 4 kali sehari, maka kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menjaga dari perbuatan buruk. Maka para aulia Allah, Rasulullah SAW ketika hambanya mengingat setiap hari 4 kali sehari mengingat mati. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk tidak berbuat yang buruk.